rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat dan waras, mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pikiran serta perasaannya bisa lebih teramati, kemudian bisa lebih terpahami dan diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana-rencana hidup kita semua. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai hukum Law of Attraction. Sering disebut sebagai hukum LOA, L-O-A, Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik, bagi saya yang sedang belajar mendalami ilmu energi spiritual Nusantara, maka hukum tarik-menarik tersebut adalah sebuah hukum energi. Energi menarik energi. Energi yang sama menarik energi menarik energi yang sama. Energi yang sejenis akan tarik-menarik. Yang positif menarik positif, yang negatif menarik negatif. Tidak mungkin yang positif menarik negatif. Tidak mungkin juga yang negatif menarik positif. Tapi bagaimana bila hal itu terjadi? Kenapa bisa terjadi? Dan seringkali itulah yang terjadi pada hidup kita. Maaf, bukan pada diri atau bukan pada hidup Sobat RTD, tapi pada hidup saya. Saya ingin sharing, kenapa sih ketika saya mikirkan yang positif, yang terjadi malah negatif? Kenapa ketika saya mikir negatif, yang terjadi malah positif? Apa harus sebaliknya? Jika ingin yang terjadi yang positif, maka saya harus berpikir yang negatif. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Setelah lama belajar, setelah saya belajar hukum tarik-menarik mungkin sudah lama ya, sudah lebih lama. Gitu. Tapi saya baru belajar mengenai ilmu energi spiritual Nusantara itu di tahun 2010 atau sebelumnya mungkin, sedikit sebelumnya. Nah, ketika saya belajar ilmu itu, saya lebih memahami hukum tarik-menarik ini. Ternyata yang spesifik tarik-menarik adalah energinya. Kenapa bisa energinya? Karena energi adalah awal mula dari pikiran. Kemudian energi juga awal mula dari kejadian. Energi juga yang menarik hal-hal positif ataupun negatif. Maka ketika saya belajar itu, saya mulai memahami. Dan setelah ini di tahun 2022, saya sedikit lebih memahami. Loh, kayak nggak belajar aja ya. Sudah 12 tahun, saya jadi lebih tidak mengerti. Ternyata ada lebih banyak hal yang tidak saya pahami. Dan ada lebih banyak hal lagi yang harus saya pelajari. Ya, maafkan. Maaf, jadi curhat. Maaf. Jadi curhat. Ternyata kualitas saya begitu-gitu saja. Belajar lama, bisanya baru sedikit. Dan sesuai juga dengan temanya. Saya kok mikir positif yang jadi malah negatif. Saya kok mikir negatif yang jadi kok malah positif. Aduh, ribet sekali. Supaya tidak ribet, saya juga jadi paham baru-baru ini bahwa dengan minum teh, saya biasanya minum kopi, agak sedikit bosan dengan kopi. Akhirnya saya minum teh. Dan saya juga baru paham bahwa jika minum kopi, pikiran akan bekerja lebih cepat. Jika minum teh, pikiran akan bekerja lebih dalam. Saya minum teh dulu ya. Oke, setelah minum teh, sedikit rileks gitu ya. Sedikit bisa lebih dalam. Apanya lebih dalam? Mikirnya kah? Oh tentu tidak.
kesadarannya bisa masuk lebih dalam. Maaf bercanda ya. Jadi ketika sudah bisa rileks, bukan tehnya sebetulnya. Teh itu membantu kita lebih rileks. Dan membantu juga memasukkan kesadaran kita lebih dalam dibandingkan pikiran. Jadi tidak hanya di pikiran saja, tapi lebih dalam, masuk ke alam bawah sadar, masuk lagi ke lapisan-lapisan jiwa. Kalau kita hanya berada pada pikiran atau fisik ini, maka kita akan tidak tahu bahwa ternyata kita sedang dikerjain, dikendalikan, dikomandoi oleh pikiran. Bisa masuk lebih dalam lagi, bisa mengamati pikiran, bisa tahu pikirannya sedang positif atau negatif. Perasaannya juga bagaimana? Sedang positif atau sedang negatif. Dan jangan sampai juga terjadi seperti apa yang terjadi pada diri saya, dikendalikan oleh pikiran negatifnya, dikendalikan oleh bapernya, perasaan negatifnya. Jangan sampai ya Sobat RTD, karena itu perbanyaklah relaksasi energi supaya lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga bisa masuk lebih dalam kesadarannya, lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Bisa lebih mengamati, bisa menyadari pikirannya sedang dalam kondisi apa, perasaannya juga bagaimana. Dan ternyata itu tadi yang menyebabkan ketika saya pikirnya positif, sudah saya positifkan di awal hari ini. Ya saya bisa, saya semangat, saya senang, saya bahagia, saya dapatkan ini. Ya bisa saya rasakan. Oh rasanya begini berhasil, oh rasanya begini tenang, oh rasanya begini bahagia, oh rasanya begini memegang hal yang saya inginkan. Ini rasanya. Ternyata kok yang terjadi kebalikannya ya. Nah itu dia kuncinya. Kalau kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih mudah mengamati pikiran kita. Lebih mudah mengamati alam bawah sadar kita. Sehingga tahu pikiran kita sedang dalam kondisi apa. Sedang di kutub positif atau kutub negatif. Bagaimana juga dengan perasaannya? Sedang positif atau sedang negatif? Dan ada, ingat, ada program-program yang tidak tepat yang berada di pikiran kita, yang tersimpan di alam bawah sadar. Kalau nggak masuk pada kesadaran jiwa tenang, sulit sekali. Harus ada orang yang menghipnosis kita, yang memasukkan kesadaran kita pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan pikiran. Tapi itu akan menjadi lebih mudah dengan melakukan relaksasi energi. Kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Pada kondisi kesadaran jiwa tenang, pada posisi tenang itu, kita akan bisa menyadari, bisa mengamati gerakan pikiran serta perasaan. Kalau itu lama dilakukan, kita bisa tahu ada program apa sih yang tidak tepat yang ada di dalam alam bawah sadar yang membuat kita tiba-tiba berpikir soal A, soal B, yang membuat kita skeptis akan keadaan, yang membuat kita lebih mudah semangat jika melihat sebuah hal. Ini ada di alam bawah sadar. Nah, jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka kita akan lebih tahu sedang dalam kondisi apa sih perasaannya. Kok ini pikir positif, perasaannya negatif? Oh ini nggak pas, harus distabilkan, harus disinkronkan dulu. Kok perasaannya positif tapi pikirannya negatif? Oh ini juga nggak pas, harus disinkronkan dulu. Sehingga confirm yang terbawa ke alam semesta, yang dibawa oleh energi kita ke alam semesta adalah program yang positif dan positif. Atau yang sesuai dengan yang kita rencanakan untuk terjadi. Kalau yang positif dan negatif yang kebawa, bisa saja entah yang positif yang terjadi, entah yang negatif. Alhamdulillah kalau yang positif. Tapi kalau yang negatif, berarti harus introspeksi ulang gitu. Hukum law ini, hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik ini seperti mesin fotokopi.
Dia meng-copy paste apa yang ada dalam diri kita ini, kemudian di-paste, dipastekan menjadi sebuah kejadian yang sama persis. Hasil kopiannya pastinya sama persis dengan aslinya. Ya begitulah hukum alam semesta bekerjanya. Nah, kalau bisa relaksasi energi, kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa lebih mudah memahami, menyadari, mengetahui, mengamati apa yang terjadi pada ini dan ini. Begitu juga dengan saya pribadi. Kenapa saya sharing ini? Karena saya tidak ingin apa yang saya alami terjadi juga dengan Sobat RTD. Sudah mikir positif, kok yang kejadian malah negatif. Mikir negatif, kok yang kejadian malah positif. Ya alhamdulillah sih ya. Tapi jadi nggak sinkron, nggak confirm bahwa apa yang kita pikirkan itu juga yang kita rasakan. Kalau di sini mikirnya positif, confirmkan juga, fixkan juga bahwa di sini juga positif. Nah, supaya keduanya, sini positif, terbawa ke alam semesta. Dan alam semesta mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan yang positif, terjadinya juga positif. Nggak kayak saya, mikirnya positif, kok yang kejadian negatif. Sedang negatif, kok yang kejadian positif. Alhamdulillah. Senang sekali. Saya tertolong oleh program-program yang ada di alam bawah sadar saya. Saya tertolong dengan energi spiritual yang ada di dalam diri saya. Yang membawa hal-hal yang positif ternyata. Beruntung saya. Tapi itu nggak terjadi setiap saat. Karena tidak fix positif dan positif. Terjadinya juga positif. Kadang positif, bawa negatif, yang terjadi kadang negatif, kadang positif. Nggak pasti kan? Nah, Sobat RTD, sudah relaksasi energi belum? Sudah mengamati pikiran serta perasaannya belum? Sedang dalam kondisi apa keduanya? Pikirannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Yuk relaksasi energi sehingga keduanya ini bisa diamati, kemudian diarahkan. Jangan hanya ketika pikirannya negatif, kemudian bicaranya dipositif-positifkan. Nggak apa-apa, itu akan membuat otak juga terbawa ke hal yang positif. Perasaan juga begitu, terbawa ke hal yang positif. Tapi berapa persen? Bisa nggak itu terjadi terus-menerus? Ya, tidak 100%. Itu bisa terjadi, confirm bisa, kalau Anda masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau Sobat RTD masuk pada kesadaran jiwa tenang, akan lebih mudah. Pertama tahu dulu, sedang mikir apa sih, sedang merasakan apa sih. Kemudian nantinya bisa dipahami, kenapa ini bisa positif, kenapa ini bisa positif, kenapa ada negatif, kenapa ada negatif. Programnya apa? Program itu disebut sebagai mindset. Kumpulan dari pikiran-pikiran yang tertanam di alam bawah sadar. Tersimpan di RAM. Nah, semua bagian itu sangat berpengaruh. Dalam hukum law of attraction, hukum tarik-menarik, bagian-bagian itu juga yang menjadi kunci akan terjadi apa pada hidup kita. Akan menarik apa kita pada jalannya kehidupan kita. Oke Sobat RTD, sharing ya dengan saya bagaimana pengalaman Sobat RTD akan hal tersebut, akan bagaimana mempraktekkan hukum law of attraction. Apakah sama seperti saya? Kadang positif, kadang negatif. Ataukah saya yakin sih positif semua karena Sobat RTD mantap, keren. Gitu aja ya sharingnya. Sharing saya, jangan lupa responnya. Sharing juga pengalaman Sobat RTD. Supaya kita semua bisa saling berbagi, saling belajar, saling menguatkan. Bisa mudah masuk pada kutub positif. Bisa mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Begitu doa kita. Begitu doa saya. Oke Sobat RTD, gitu aja ya sharingnya. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya supaya channel RTD channel ini makin berkembang. Gitu aja ya.
Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.